Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama Hanggoro Prasetyo, Unit Kerja SMP Negeri 1 Wangon, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu saya akan melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wangon. Pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 pada pukul 9.30 sampai dengan selesai. Nanti tempatnya di ruang laboratorium IPA. Pesertanya semua Bapak dan Ibu guru di lingkungan SMP Negeri 1 Wangon. Adapun tujuan kegiatan diseminasi budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah antara lain, saya ingin membantu Bapak dan Ibu guru dalam memahami konteks dan prinsip dasar budaya positif, termasuk pentingnya lingkungan pembelajaran yang aman, mendukung dan menghargai setiap murid. Yang kedua, saya ingin mendorong penerapan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Di sini ya, kita harus saling menghargai keadilan, empati, dan tanggung jawab dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik. Adapun tujuan yang ketiga yaitu dengan memahami dan menerapkan budaya positif, nanti Bapak Ibu guru dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi perilaku negatif seperti terjadinya diskriminasi, terjadinya bullying, dan ketidakdisiplinan di sekolah. Adapun tujuan yang kelima, nanti dengan melalui budaya positif, Bapak Ibu guru dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik atau murid dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan hasil belajar dan kesejahteraan peserta didik, hingga peserta didik akan merasa nyaman, merasa terpacu untuk belajar. Selanjutnya, tujuan keenam yang insya Allah akan kita capai bersama, yaitu mendorong kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua dalam pembentukan karakter positif. Karakter yang baik. Dan sehingga nanti karakter baik itu tidak hanya berada di lingkungan sekolah aja. Jadi di lingkungan sekolah baik, tapi di rumah tidak baik. Jadi yang akan kita bentuk bersama yaitu pembentukan karakter positif peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga Allah akan meridhoi sehingga acaranya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wangon, yang kami hormati segenap guru SMP Negeri 1 Wangon yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hanggoro Prasetyo SPD. Untuk acara pada hari ini akan diawali dengan pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari pihak sekolah. Acara yang ketiga pemaparan budaya positif, dan acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah sambutan dari pihak sekolah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imron Rosyadi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama berkumpul di Lab IPA dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wangon yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Hanggoro Prasetyo. Sholawat serta salam saya sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk ikut berpartisipasi mengikuti acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu Pak Hanggoro sudah melakukan beberapa kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di SMP 1 Wangon, yang dalam beberapa hari kemarin diwakili oleh perwakilan beberapa orang guru. Akan tetapi untuk hari ini alhamdulillah diikuti oleh sebagian besar Bapak Ibu guru, dan tentu menjadi pengalaman dan motivasi bagi seluruh Bapak Ibu guru. Nanti apa yang disampaikan aksi nyata oleh Pak Hanggoro menjadi pemahaman dan perhatian kita, khususnya terkait dengan budaya positif di SMP Negeri 1 Wangon. Hari ini adalah modul yang pertama. Nanti ada beberapa kali pertemuan yang nanti akan dilaksanakan dengan bentuk kurang lebih sama seperti sekarang ini, mungkin dalam materi aksi nyata yang berbeda. Untuk itu sekolah menyampaikan selamat kepada Pak Hanggoro, dan juga mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pak Hanggoro akan selalu diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ke tahap berikutnya dan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru, khususnya untuk disampaikan atau menjadi budaya untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Wangon, khususnya kepada anak didiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti aksi nyata dengan materi budaya positif di SMP Negeri 1 Wangon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hanggoro Prasetyo SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama haturkan ke Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, sehingga hari ini kita masih diberi kenikmatan, baik nikmat sempat, nikmat sehat, yang insya Allah kita dapat menjalankan perintah-perintahnya. Sebelumnya saya Hanggoro Prasetyo mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan dan memfasilitasi kegiatan diseminasi aksi nyata ke-1, yaitu tentang
budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum panjang lebar, sekali lagi saya mohon izinnya dan keikhlasan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini budaya positif. Ya, jadi kita akan mengetahui apa sih kita hari ini dikumpulkan membahas tentang budaya positif. Oh, tidak ada budaya negatif. Sebenarnya ada budaya positif, ada budaya negatif, ada. Yang kita yang arahkan adalah budaya positif. Karena apa? Yes. Oh ya, tapi sebelumnya karena Bapak Ibu terlalu tegang ternyata, ya tegang terlalu sepaneng, padahal tidak ada, ya tidak ada kuis, tidak ada apa. Jadi kita monggo Bapak Ibu silakan untuk berdiri coba. Ya, berdiri, bisa berhadapan-hadapan. Coba Bapak Ibu berhadapan. Ya, coba berhadapan. Ya. Ya, coba. Bisa geser Ibu, ya apa-apa. Yang tidak ada pasangannya bisa geser. Ya, yang tidak ada pasangannya bisa geser. Ya, udah. Coba, karena apa? Dengan senyum itu ternyata itu otot-otot dan saraf yang dibuka itu akan kembali normal. Jadi capeknya hilang, terus tingkat stresnya juga akan hilang. Coba bersama berhadapan-hadapan, silakan senyum dengan temennya 30 detik. Coba dari sekarang. Ya. Coba senyum. Iya. Ternyata suruh senyum akhirnya apa? Akhirnya jadi ada yang tertawa. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya. Oh ya, untuk tepuk tangan itu yang bagus. Itu kalau saya kan ya banyak sekali yang ikut kegiatan untuk kesehatan. Tepuk tangan yang bagus itu seperti ini Bapak Ibu. Ini jarinya posisi ini. Karena sarafnya di sini nanti Bapak Ibu akan termotivasi. Apalagi tepuk tangan dengan senyum, tapi senyumnya lebih Muhammad, karena perlu apa? Kelihatan giginya seperti ini. Ya, makasih Bapak Ibu. Memang ada senyum yang menyenangkan. Kalau senyum cemberut berarti terpaksa. Berarti Bapak Ibu senyum tapi cemberut. Ya, udah ikhlas. Jadi senyum dengan ikhlas itu identik dengan senyumnya Nabi Muhammad. Ya, kita lihat Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu adalah suatu kondisi lingkungan belajar yang menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, kita inginnya seperti ini, sekolah SMP Negeri 1 Wangon sekarang menjadi sekolah berprestasi. Jadi kita akan menuju ke yang aman, menyenangkan bagi semua warga sekolah. Berarti tidak hanya untuk siswanya saja, tapi untuk gurunya, untuk karyawannya. Terus dalam lingkungan seperti itu terdapat hubungan yang saling menghargai antara guru, siswa, dan staf sekolah. Berarti tidak ada musuh-musuhan, tidak ada gap-gapan apa ya. Berarti kita harus satu dalam lingkungan keluarga SMP Negeri 1 Wangon. Di sini semua merasa dihargai, semua merasa dihormati, dan semua memiliki tanggung jawab yang bersama dalam proses pembelajaran. Itu pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, tujuannya apa sih budaya positif? Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Karena tadi siswanya merasa nyaman dan aman, maka cenderung lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi tidak ada tekanan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran diusahakan, usahakan masalah yang ada di rumah, masalah di bank itu dihilangkan. Jadi jangan masalah di rumah marah-marah dibawa ke sekolah, itu jangan. Karena apa? Kita harus membuat
rasa nyaman dan aman. Yang kedua, mengembangkan karakter. Jadi budaya positif membantu siswa mengembangkan karakter positif seperti percaya diri. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Wangon anaknya pede-pede, percaya diri. Bapak ibu gurunya juga jempol. Kalau saya punya jempolnya 10, tak jempol 10. Saya baru datang, ternyata bapak ibu gurunya hebat-hebat sekali. Alhamdulillah dan terima kasih karena di sini saya bisa belajar menjadi gurunya manusia. Iya, kita harus menjadi gurunya manusia, jangan gurunya robot. Ya, anak-anak kita anak manusia. Selanjutnya, selain rasa percaya diri, juga anak harus mempunyai empati dan tanggung jawab. Ya sekarang empati siapa Bapak Ibu? Ya, ikut merasakan. Berarti ada anak yang misalnya ada anak gimana empati itu? Ya siapa yang mau bantu? Saya punya anak ditumbuhkan empati. Berarti punya rasa peduli. Jadi kita harus membuat anak-anak kita mempunyai peduli yang luar biasa. Dan selanjutnya itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berkembang. Ya kemarin visi saya, visi sebagai guru penggerak, itu menyampaikan bahwa visi guru penggerak saya ingin mewujudkan kelas yang menyenangkan dan berpihak pada siswa dengan menggunakan teknologi. Itu visinya saya. Itu diupdate dengan visi sekolah. Karena visi sekolah salah satunya adalah mewujudkan siswa yang, yuk Bapak Ibu, visi sekolah kita, ya, mewujudkan siswa yang unggul, cerdas, terus kreatif dan cinta lingkungan menuju profil pelajar Pancasila. Sebenarnya profil pelajar Pancasila itu sudah tertanam di kita. Profil pelajar Pancasila sudah tertanam di kita sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang udah masuk, kita sudah mandiri. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Coba berdiri lagi, yo. Profil pelajar Pancasila, lagu profil pelajar Pancasila. Apa? Pakai gerakan profil. Nggak kelihatan ya. Yo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Kita harus seperti itu. Dibuat senang, ya, semua dibuat senang. Yang penting hafalkan atau mengamalkannya? Mengamalkannya, jangan dihafalkan, tapi kita dihayati, terus diamalkan, diterapkan ke anak. Karena kita akan mewujudkan anak-anak kita yang menguasai atau yang menjiwai profil belajar Pancasila. Selanjutnya, mencegah masalah disiplin dengan menciptakan hubungan yang positif. Masalah disiplin cenderung berkurang. Masalahnya berarti disiplinnya akan meningkat, tapi masalahnya
akan berkurang. Jadi usahakan setelah seperti ini tidak ada anak yang terlambat, tidak ada guru yang terlambat masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, Mas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu ada 5 untuk dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan sering kita lakukan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu ada 5 yang harus kita kuasai sebagai seorang guru di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang kan zamannya milenial, murid-murid kita, anak-anak kita, anak-anak generasi Z. Kalau kita generasi, kita kan lahiran rata-rata 60, baru 60 aja bisa dihitung, 70 berarti 80, bahkan ada yang 2000 ya, Pak Gais 2000 ya. Ya, selanjutnya apa? Ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berarti kalau kita sudah menerapkan disiplin positif, berarti anak sudah masuk, berarti sudah dirinya sudah masuk, bukan karena dia disiplin, bukan karena aturan, bukan karena nanti kita dapat hukuman. Kalau kita melanggar kita dapat hukuman, itu enggak, karena sudah dia meyakini. Nah ini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti Bapak Ibu kira-kira masuk ke motivasi 1, 2 atau 3. Yang pertama, motivasi perilaku berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita datang kasih ya, kasih sekali, pulangnya sore sekali. Itu apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, kalau terlambat nanti kita dihukum, tidak keluar serdiknya, gajinya ditunda. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terlalu sergap, terlalu apa, jebule meminta dapat penghargaan dari kepala sekolah. Oh ini si A rajin, terus terampil, cekatan, dia dapat penghargaan. Itu yang kedua. Sedang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kalau Bapak Ibu kira lihat yang mana? Dari 3 motivasi perilaku manusia. Kalau yang 1, 2 itu motivasi eksternal, berarti yang dari luar. Kalau yang 3 kira-kira apa? Dari dalam apa dari luar juga? Ya dari diri sendiri, dari dalam. Itu yang kita usahakan adalah yang nomor 3. Ayo Pak, nomor 3 lah ini. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kalau sudah masuk ke poin 3, kita akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan
yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Maksudnya seperti ini, kalau Bapak Ibu setiap ngasih hadiah, kira-kira anak kalau tidak ada hadiah, anak akan semangat apa enggak? Jadi ini modelnya berarti sesuatu harus diberi hadiah atau dihukum. Kalau zaman kolonial, sekarang lagi terkena kolonial. Kalau zaman kolonial itu memang modelnya hukuman, tidak menurut berarti dihukum. Kalau sekarang insya Allah kasih sayang. Jadi kita menghindari seperti itu, menghindari hukuman juga menghindari pemberian penghargaan secara berlebihan. Maksudnya kalau anak-anak sering dia berprestasi atau dia menunjukkan sesuatunya, maksudnya sesuatu yang positif, maka kita kasih penghargaan. Dia salah, kita kasih hukuman. Kalau seperti itu, kalau kasih penghargaan, kira-kira yang tidak dapat penghargaan gimana? Cemburu, iri, ya. Kalau yang dapat hukuman, kira-kira di hati kecilnya sakit, dendam. Kita nggak tahu, padahal kadang-kadang generasi yang diajar kita sekarang, anak-anak kita, apalagi yang bapak ibu gurunya umurnya baru 25, besok anak yang dimarahi akan menjadi, nilai cita-citanya jadi guru akan menjadi rekan guru. Kalau nasibnya bagus, anak yang kita marahi akan menjadi pimpinan kita. Itu siklusnya seperti itu. Di sini kan ada guru yang muridnya dulu jadi guru kan banyak di sini. Yang mungkin masih terngiang, oh, bu itu dulu mau marahi saya, seperti itu. Berarti kita hilangkan. Nah ini sekarang kita juga harus punya posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sebagai seorang penghukum. Berarti posisi kontrol kita pertama, guru sebagai seorang penghukum. Berarti tugasnya kira-kira mukanya kayak apa kalau jadi seorang penghukum? Serem, tegas. Yang jelas tidak murah senyum. Muridnya sepatunya baru datang, plok, langsung mesti siap, langsung kayak patung. Suasana pembelajaran insya Allah tegang. Anak tegang, anak dikira mudeng sama bapak ibu guru kalau modalnya seperti ini. Sebelumnya gurunya keluar, pembelajarannya tidak masuk. Selanjutnya, guru sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Berarti isinya guru kira-kira kamu keliru, kamu salah, kamu harus selesaikan, seperti itu. Jadi dia akan menekan juga. Dan yang ketiga ini penting, guru sebagai seorang teman. Jadi seorang teman berarti kira guru itu bisa menerima curhatan. Kadang-kadang anak kita kesusahan dalam belajar. Tadi anaknya, siswanya bisa mendekati guru dan gurunya bisa memposisikan sebagai teman. Kadang-kadang anak juga akan terbuka, tapi kalau ditekan dia anak terbuka terpaksa. Yang selanjutnya, guru sebagai seorang pemantau. Berarti ini gurunya hanya lihat ada permasalahan baru terjun. Dan yang kelima ini yang kita harapkan, Bapak Ibu menjadi manajer. Dan berarti manajer dalam pembelajaran. Manajer di sini berarti dia harus menguasai semua manajemen di pembelajaran di sekolah. Nah ini udah bisa dibaca ya. Angin kecil banget. Ya terus saja Pak.
Nah ini, seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berarti kita sebagai manajer, kita akan mengeluarkan anak-anak biar sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Insya Allah kalau saya masih belajar dan saya juga masih menimba ilmu dari bapak ibu yang senior, walaupun yang junior ternyata ilmunya lebih tinggi dari saya izin juga untuk belajar. Jadi seorang manajer memang sangat susah. Di sini manajer harus bisa tegas. Kalau harus bisa tegas juga marah memang kadang-kadang diperlukan untuk mendampingi ketegasan kita, terus bisa jadikan teman, terus bisa merangkul semua, baik merangkul ke rekan sejawat maupun ke staf TU dan terakhir ke anak-anak. Ini sekarang ini tadi berarti yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan itu berasal dari kesepakatan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah buat kesepakatan kelas? Sudah. Kalau kesepakatan kelas itu dibentuk oleh Bapak Ibu atau oleh anak-anak? Oh iya, guru ini kata bersama ya. Kesepakatan kelas harus dibentuk bersama. Kalau peraturan yang dibentuk oleh, misalnya saya sebagai wali kelas, saya buat aturan anak, kira-kira anak mematuhi aturan itu karena takut dihukum ya. Tapi kalau kita buat kesepakatan kelas, kita buat aturan dalam kelas, itu berasal dari hatinya mereka, hatinya anak-anak. Insya Allah anak-anak akan meyakini, lalu akan melaksanakan. Nah sekarang keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas sekolah, baik guru, siswa maupun staf. Itu juga berlaku di sekolah. Kalau dalam kelas berarti maksudnya ke kelas, kalau kelas berarti antara wali kelas dengan siswanya. Nah ini contoh keyakinan kelas membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, ini ada usulan jaga kebersihan ruang kelas kita. Itu berarti anak-anak menulis jaga kebersihan ruang kelas kita. Yang selanjutnya datang ke kelas tepat waktu. Terus senantiasa menghormati guru, pembelajaran SMS santai menyenangkan santun. Terus angkat tangan sebelum berbicara. Selanjutnya saling menolong dan saling menghargai. Ini contoh kesepakatan kelas di kelas 8A. Itu anak suruh maju satu-satu, tempelkan panel, terus kita cari yang sama, sehingga kesepakatan kelasnya satunya diambil 6. Nah, sekarang keyakinan kelas, dari seorang guru itu berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal, berarti yang umum, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Insya Allah kalau buat seperti itu, anak-anak kita akan ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan segitiga restitusi. Ini yang kadang-kadang kita menemukan suatu
masalah pada anak. Jadi guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu bentuknya memang segitiga. Kayak kalau kita lihat di jalan raya itu apa itu? Untuk pengamanan kendaraan yang parkir. Ini berisi validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya ini ada yang itu ya, ini karena guru sebagai manajer tadi 3 tahapan: menstabilkan identitas, selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Tujuannya kita ketahui, tujuannya semua yang akan kita lakukan adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh kasusnya, ada kasus OSIS anak kelas 9G marah-marah pada temannya karena faktornya sepele. Yang namanya Tara itu tidak mau mengerjakan tugas, tapi pengen nilainya besar, sehingga dia mencontek hasil kerjaan OSI. Karena OSI tidak terima, dia marah-marah dan memaki-maki. Karena saking emosinya mungkin itu bukunya dilempar ke lantai. Nah, ini masalahnya seperti ini. Coba silakan dinikmati aja dulu.
Ya itu Bapak Ibu, seperti kasus seperti itu penanganannya kita tidak boleh marah, tapi kita harus menstabilkan dulu biar sang anak akan menyampaikan mengapa dia bisa berbuat seperti itu. Jadi kita jangan memvonis kamu salah, kamu telah menyakiti perasaannya. Itu jangan seperti itu. Jadi kita gali dulu. Iya, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tadi seperti itu. Berarti kita tanyakan dulu, apa benar kamu ya, terus biar anak tersebut menyampaikan apa yang dia lakukan. Dan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau murid. Tadi kan di situ di video ditayangkan apa alasannya. Ternyata alasannya karena kerjaannya dicontek seperti itu. Karena dia sudah capek-capek mengerjakan, satu orang ingin nilainya besar, akhirnya mencontek. Dan cara menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Tadi kan ditanyakan, apakah tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas? Dan dijawab tidak. Terus apa pentingnya keyakinan kelas? Tadi kan karena salah satu yang dilanggar dalam video itu tadi apa? Yang dilanggar dalam video tadi keyakinan kelas saling menghargai. Kita tanyakan apakah keyakinan saling menghargai itu penting dilakukan? Ternyata penting. Ya, setelah itu sudah menyadari. Ya, sekarang kita lihat video satu lagi tanggapan dari siswa. Sehingga saya dapat lebih mengendalikan diri dan menghormati anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti anak tidak merasa disalahkan, tapi dia merasa saya telah berbuat, bukan telah berbuat keliru, telah melanggar aturan kelas yang sudah disepakati dan diyakini. Seperti itu. Berarti sekarang kita lihat keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Memang disingkat dengan KHD, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi memang tugas kita itu menuntun dan berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid, kita menghamba pada murid, bukan menghamba itu tidak menyembah, ya. Tapi kita ngopeni anak, kita nuntun anak supaya kita dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat. Kodrat anak itu kita ada dua, ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam bahwa anak itu salah satunya dia memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, dia ingin
hidupnya nyaman, terus dia juga ingin belajar dan menimba ilmu, ingin diperhatikan, itu kodrat alami. Kodrat zaman antara saya yang 74 waktu itu jarang menggunakan boro-boro TV ya, karena kan ada digital. Sekarang ada jam aja yang bisa untuk komunikasi. Terus pembelajaran sekarang berbasis teknologi. Ya, seperti itu. Kita harus mengikuti zamannya anak. Jangan anak mengikuti zamannya kita. Kalau seperti itu, kalau kita sebagai guru tidak bisa mengikuti zaman, insya Allah kita akan ditinggalkan. Jadi pembelajaran ibu itu masih seperti biasa, pembelajaran bapak itu masih seperti biasa, tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sudah menggunakan teknologi, anak-anak insya Allah akan tertarik. Apalagi kita tetap fungsi guru yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah guru akan memberikan suatu pelajaran tentang adab, tentang norma. Kalau teknologi insya Allah tidak ada adab, tidak ada norma. Karena apa? Guru tidak bisa dihilangkan. Teknologi cerdas, tapi lebih cerdas setan apa manusia? Lebih cerdas setan. Bahwa setan itu lebih cerdas daripada manusia. Teknologi itu lebih tinggi, tapi kalau manusia itu lebih tinggi lagi karena punya adab. Seperti itu. Nah, selanjutnya keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, terus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru juga akan menjadi guru penggerak, karena tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi jangan untuk dirinya sendiri, dan juga jangan sombong. Ya, guru penggerak itu jangan sombong, jangan ini guru penggerak, tapi harus dibuktikan dengan aksi nyata. Dia bisa pembelajarannya seperti itu pada berpihak pada murid. Jangan berpihak pada muridnya 1-2 tok, tapi semua murid. Terus harus mandiri, reflektif. Terus reflektif. Karena apa? Setiap guru, misalnya ini kita habis ulangan, dianalisis nilai ulangan kita. Ternyata ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan KKTP. Maka kita sebagai guru kita harus melakukan ke dalam. Iya, selain remedi berarti harus introspeksi. Jangan kita nyaman muridnya orang muridnya mungkin banyak yang jalur zonasi, tapi enggak. Kita harus introspeksi ke arah diri kita sendiri. Apakah pembelajaran kita sudah menarik? Apakah pembelajaran kita sudah berbobot? Apakah kita sudah menguasai materi dengan baik? Metode yang dipakai juga sudah sesuai apa? Tidak. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif itu artinya kita bisa kerjasama. Kalau di sekolah, ya di sekolah ada beberapa yang ada MGMP. Si MGMP berarti kita harus tetap dikuatkan. Terus inovatif berarti pembelajaran kita harus selalu berubah, selalu menarik. Selanjutnya keterkaitan antara
budaya positif dengan visi guru penggerak. Jadi salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Ya, refleksi untuk kegiatan hari ini. Sebelum refleksi, ada yang Bapak Ibu tanyakan? Ada ya, berarti insya Allah sudah paham. Nanti kalau kita di luar acara ini bahwa dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter pada saat dia berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Tujuannya seperti ini. Jadi jangan kita udah capek-capek menerapkan budaya positif di sekolah, anaknya rajin, ternyata keluar dari sekolah anaknya ya kembali seperti itu. Berarti kita berarti belum sukses, belum bisa menuntut. Kita harus bisa menciptakan budaya positif langsung masuk ke dalam diri anak-anak kita. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi orang-orang yang beradab, santun. Kalau beradab berarti beradab, santun, sopan, bahagia, dan terakhir anak-anak kita menjadi anak-anak yang murah senyum. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, juga terima kasih kepada pihak sekolah atas waktunya, juga atas Bapak Ibu meluangkan waktunya juga, sehingga apa yang saya terima di modul 1 itu bisa diseminasikan atau diberbagi. Zaman dulu berbagi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila banyak sekali kesalahan itu semata dari diri saya, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Hanggoro atas ilmu yang sudah ditularkan kepada kita semua. Semoga semua itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah pada acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Maslahah, guru SMP Negeri 1 Wangon. Setelah mengikuti diseminasi positif yang telah disampaikan oleh Bapak Hanggoro Prasetyo, saya merasa senang dan gembira menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai, mendukung, dan memotivasi setiap individu. Pemahaman ini membuka wawasan baru bagi saya dalam menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusi di sekolah, mengedepankan penghargaan terhadap potensi setiap peserta didik, serta membangun hubungan yang saling menghormati menjadi kunci dalam mengembangkan perilaku yang positif dan mendukung perkembangan holistik mereka.
Saya juga belajar bahwa budaya positif bukan hanya tentang menghindari hukuman atau mengurangi konflik, tetapi tentang membangun ikatan yang kuat dan positif antara pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah. Dengan budaya positif, kita menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sikap dan perilaku yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip disiplin positif dalam interaksi sehari-hari di sekolah, serta menjadikan setiap interaksi sebagai peluang untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan memperkuat karakter peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafatul Rahman, saya guru SMP Negeri 1 Wangon. Setelah saya mendapatkan atau mendengarkan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Hanggoro, saya merasa sangat berguna bagi diri saya sendiri, terutama dari mapel saya di lingkungan konseling, di mana saya lebih bisa menghadapi siswa dengan cara yang lebih positif. Melalui peran disiplin positif yang disampaikan, saya memahami bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam melaksanakan proses bimbingan yang saya lakukan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut, seperti apa yang disampaikan dalam disiplin positif oleh Pak Hanggoro kemarin. Tentunya refleksi ini juga mendorong saya untuk lebih belajar terus-menerus dan bisa menerapkan disiplin positif kepada siswa, sehingga bisa menuju siswa yang lebih mandiri ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wangon, yang saya hormati pula Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan SMP Negeri 1 Wangon. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Sunarko selaku Kepala SMP Negeri 1 Wangon yang telah mengizinkan saya untuk mengadakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wangon, baik izinnya maupun fasilitas yang disediakan. Juga kepada rekan-rekan guru yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi di kegiatan saya. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama untuk melaksanakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kegiatan itu maka prestasi SMP Negeri 1 Wangon akan semakin jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.